Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai cara membranding channel. Dan apa manfaatnya kalau channel kita itu di branding dan apa gunanya dan bisakah channel kita itu berkembang. Jadi di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas sedikit demi sedikit ya. Jadi untuk teman-teman semua di sini kita tekankan tidak menggurui, tetapi di sini kita hanya berbagi mengenai pengalaman yang kita lalui untuk teman-teman semua secara gratis. Jadi untuk teman-teman semua silakan disimak video ini baik-baik agar tidak gagal paham. Baik teman-teman, jadi di kesempatan kali ini ya, untuk membranding channel, seperti apa gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita melakukan sesuatu pada channel kita? Tidak, teman-teman. Jadi di sini maksudnya membranding channel itu ya fokus kepada satu tema ya. Jadi intinya teman-teman itu jangan upload konten-konten yang campuran, tetapi fokuslah kepada konten yang satu tema ataupun satu niche ya. Jadi agar seseorang itu mudah menemukan teman-teman, mudah mengingat channel teman-teman ya dengan cara ini, cara fokus kepada satu tema. Contohnya teman-teman itu adalah seorang petani, maka teman-teman itu ya berfokuslah pada konten tersebut. Yang tidak keluar dari topik ya. Contohnya misalnya teman-teman tuh seorang petani ya, cara menanam bawang, cara menanam cabai. Kemudian untuk cara membudidayakannya, cara perawatannya itu kan bisa dikelompokkan dalam satu topik ya, boleh dikatakan termasuk pertanian. Jadi kalau seseorang membutuhkan informasi mengenai pertanian, cara merawat cabai merah ataupun cara menanam bawang merah ataupun cara pemupukan cabai merah, cara perawatan bawang merah ya, itu akan mencari teman-teman ya. Karena channel teman-teman khusus membahas masalah pertanian tersebut. Kemudian terlepas dari itu semua, ini juga bisa meningkatkan ataupun membuat konten teman-teman itu cepat berkembang karena pembahasan teman-teman itu cuma satu ya. Teman-teman masih ingat nggak di tahun-tahun yang sebelumnya ataupun di tahun-tahun belakangannya waktu pertama apa ya, TV itu masih sedikit ya, orang pakai HP belum ada, hanya ada televisi ya. Dan di televisi itu ada siaran yang film-film jadul ya teman-teman, misalnya kayak kayak Wiro Sableng gitu ya. Jadi kan itu para penduduk kan baru memiliki satu televisi ya. Jadi yang nonton itu rame-rame dari rumah tetangga itu ya, kan banyak yang nonton ya. Jadi kisahnya itu kan bersambung ya dari episode 1 sampai episode 2, kemudian episode 3, kemudian episode 4. Jadi kalau bisa ya teman-teman itu membranding channelnya dengan cara seperti itu. Karena mereka itu akan menunggu di setiap episode yang akan datang dan mereka akan penasaran. Di episode berikutnya apakah kisahnya makin seru, apakah kisahnya itu semakin sedih, maka mereka akan menunggu channel teman-teman di episode berikutnya. Jadi dengan cara membranding channel teman-teman itu, pertama teman-teman itu mudah diingat orang, kemudian untuk channel kita itu tidak susah ditemukan ya, karena kita fokus kepada suatu permasalahan. Jadi sesaat seseorang yang baru bertani, maka otomatis mereka akan mencari tentang ilmu pertanian dan mereka akan terus menggali belajar mengenai ilmu pertanian tersebut. Jadi untuk teman-teman semua, kalau teman-teman itu berfokus kepada satu tema ya, insya Allah ya channel teman-teman itu akan berkembang dengan cepat dan itu juga akan meningkatkan penghasilan dari video tersebut ya. Mengenai penghasilan ini bagi teman-teman yang sudah monet ataupun yang sudah mencapai targetnya ya. Jadi untuk teman-teman yang belum monetisasi ini terkhusus ya, ini juga bisa untuk mempengaruhi video teman-teman ke depannya ya, untuk cepat mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu kalau teman-teman itu fokus kepada satu niche ataupun satu tema, itu tidak terlalu sulit ya. Yang penting pembahasan teman-teman itu tidak
bertele-tele ataupun pembahasan teman-teman itu tidak diulang-ulang terus ya. Hari ini membahas itu, hari esok membahas itu lagi dengan pembahasan yang sama. Itu kan juga membuat para penonton bosan ya. Jadi untuk teman-teman semua bisa pakai trik ini ataupun membranding channelnya dengan cara ini ya. Apapun yang ingin teman-teman lakukan atau teman-teman itu berfokus kepada tema apapun, yang penting fokus kepada satu arah dan satu tujuan. Ini akan memudahkan orang mengingat, mengenal siapa teman-teman, apakah teman-teman itu seorang petani, apakah teman-teman itu seorang pedagang, maka orang akan mudah mengingatnya karena teman-teman itu channelnya fokus pada satu tema. Jadi kesimpulannya untuk teman-teman semua, jangan buat konten campuran ya. Ini saya bukan maksud untuk melarang ya, tetapi lebih baik ya teman-teman itu berfokus kepada satu tema. Karena apabila konten teman-teman itu campuran, nanti itu untuk naiknya juga agak sedikit susah ya. Kenapa? Karena videonya nggak ada kesenambungannya untuk videonya. Video awal itu lain, video kedua lain, video ketiga lain. Jadi ceritanya agak kurang nyambung ya. Walaupun sebenarnya untuk konten campuran ini terkadang menurut zaman ya ada yang populer ya. Jadi kalau saya menyarankan untuk teman-teman semua nggak usah mengikuti hal seperti itu ya, karena itu naiknya cuma sebentar ya, kemudian setelah naik kemudian mentok nggak naik-naik lagi karena sudah ada yang baru, jadi video kita akan ditinggalkan. Tetapi cobalah branding channel kita itu dengan sesuatu yang akan mudah diingat orang dan tidak akan dilupakan orang. Tentu teman-teman harus berfokus kepada suatu hal. Untuk maksudnya di sini bukan teman-teman itu harus berfokus kepada masa lalu ya, tidak. Tetapi setiap kegiatan ataupun setiap tema yang kita bahas tentu juga dengan tema-tema yang baru. Misalnya teman-teman itu petani ya, petani tentu akan hadir atau dengan muncul dengan ide-ide pertanian terbaru misalnya, atau tentang membudidayakan hasil tani terbaru, ada tanaman baru yang bisa teman-teman review atau uh, apalah ya, yang penting itu kan sesuatu yang baru juga. Jadi teman-teman masih tetap kepada hal yang baru, tidak ketinggalan dengan sesuatu yang populer, tetapi dengan satu tema, satu niche ya, yang membuat teman-teman itu bisa dikenal orang, mudah diingat orang karena teman-teman itu seseorang yang channelnya di branding. Jadi untuk teman-teman semua, kalau saran dari saya seperti itu ya. Mudah-mudahan untuk teman-teman semua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Karena kalau teman-teman itu membuat video campuran yang seperti yang saya lakukan sekarang ini, itu perkembangannya agak sedikit sulit. Karena mereka sebelumnya mengenal kita itu sebagai pedagang, sekarang malah menjadi seorang yang mengedukasi. Itu memang untuk perkembangannya memang agak sulit ya teman-teman. Tetapi sekarang ibaratnya kita itu kembali mulai dari nol ya, kembali mulai dari nol. Istilahnya kita itu membangun sesuatu dari dasar kembali. Jadi ya kalau sepi, walaupun subscribernya itu sudah mencapai 7.000 ataupun 8.000 ya, itu tidak ngaruh dengan jam tayang ataupun viewers yang kita dapatkan untuk saat ini, karena itu didapatkan dengan cara yang campuran juga. Jadi wajar lah ya kalau video kita itu yang nonton hanya 20 kali, hanya 15 kali, itu sesuatu yang wajar. Jadi saya juga tidak mempermasalahkan itu ya, karena saat ini saya tidak fokus kepada jam viewersnya, tetapi saya fokus kepada membranding channel ini, bagaimana caranya membangun kembali dari awal, membangun kembali dari dasar agar channel ini kembali berdiri kokoh dan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk para penonton baru yang hadir di channel ini. Jadi begitulah teman-teman untuk kesimpulannya. Teman-teman jangan mengambil contoh kepada channel saya ini ya. Kalau teman-teman cek untuk videonya yang ada di konten ini atau di channel ini memang campuran, karena begitulah prosesnya sebelumnya. Sebelum saya itu memiliki ide atau ingin mengedukasi di channel ini. Jadi mudah-mudahan kedepannya
edukasi ini tidak diganti lagi, atau memang konten ini ataupun channel ini difokuskan untuk edukasi ya. Jadi untuk para teman-teman semua yang mungkin ya mereka yang sudah subscribe itu terdahulunya bukan karena saya mengedukasi, tetapi karena saya itu memberikan sesuatu yang lain, atau dulu kan informasi harga sayur ya. Jadi mereka subscribe karena saya memberikan informasi harga sayur mayur. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi saya tidak patah semangat saya membangun channel ini. Jika suatu saat channel ini sukses, maka saya akan membuktikan ya kalau channel itu juga bisa sukses kalau kita fokus kepada satu tema atau suatu topik. Jadi teman-teman, jangan lupa di subscribe, di like ya channel ini. Mudah-mudahan dengan like dan subscribe channel ini juga bisa lebih berkembang lagi. Tetapi saya yakin bagi teman-teman yang like video ini dan subscribe channel ini, mereka lah yang mau mendengarkan atau mereka yang mau mencari ilmu seputar kreator Facebook ataupun kreator di YouTube ya. Untuk teman-teman semua, mungkin kali ini hanya segitu dulu ya yang bisa kita bagikan. Mudah-mudahan video singkat ini bisa bermanfaat dan berguna. Dan kita sambung di lain waktu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.